Ya kenapa nak boleh dipisah ceraikan? Karena untuk melihat zat, melihatnya kepada sifat tadi itu. Kalau tidak ada sifat, tentu zat nak bisa dilihat. Makanya untuk melihat zat itu lihat kepada sifat. Namun siapa sifat itu? Sifat itu adalah kenyataan daripada diri zat. Nah, baru kita patrikan memahaminya, jangan dipisahkan. Kalaulah sifat itu adalah kenyataan untuk melihat diri zat, maka sebenarnya hakikatnya atau hakikinya sifat itulah sebenar-benarnya zat. Itu yang katakan dua yang tiada bercerai, dua yang tidak berpisah dia. Pandangan zohir berpisah dia, karena ada dua nama. Tapi pandangan batin, walaupun dua nama, namun hakikatnya satu juga di situ. Nah, itulah maknanya, di mana ada sifat, di situ ada zat. Kalau boleh diungkapkan dengan bahasa ruhani namanya, apa kata zat kepada sifat? Wahai sifat, kata zat, dimanapun kamu berada, di situ ada aku. Ya, kenapa di mana ada engkau, di situ ada aku? Karena engkau itu adalah aku. Diri aku ini yang sebenarnya dirimu itu tidak ada. Dirimu itu kenyataan aku. Kalau dirimu itu kenyataan aku, maka akulah sebenarnya dirimu itu. Makanya dalam paham tauhid, yang duduk masih di sifat, tetap dia memisahkan dulu. Ya, di mana ada sifat, di situ ada zat. Sebab sifat itu adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itu sebenarnya zat. Nah, sekarang kita ganti nama atau kita beri nama. Nah, orang kan selalu tertipu dengan memandang nama sebenarnya. Nah, sifat itu bernama Muhammad, zat itu bernama Allah. Jadi di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Kenapa di mana ada Muhammad, di situ ada Allah? Karena Muhammad inilah kenyataan Allah. Muhammad itulah wujud Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan dan wujud Allah, itu artinya bahwa Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah. Karena Muhammad itulah sebenar-benarnya nyatanya diri Allah. Di situ kalau kita umpamakan lagi ayatnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa kata Allah kepada Muhammad? Hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap hadir beserta dirimu. Karena dirimu itu adalah aku ini yang sebenarnya dirimu. Jadi tidak pernah bisa diceraikan. Bagaimana memahami mati tadi, Ustaz? Oh iya. Iya. Tadi kan Ustaz contohkan, untuk mengenal mati, kita mesti memahami namanya tidur. Karena antara mati dengan tidur itu adalah dunsanak mati, saudara kandungnya mati. Ketika kita tidur, itu hakikatnya kita telah mati. Gitu. Nah, kalau kita tidur itu adalah hakikat mati, lalu yang mati itu sebenarnya apa? Mati itu benar-benar dipulangkan, diserahkan, dikembalikan, hak itu kembali kepada yang punya. Jadi maksudnya, jangan kita lagi merasa diri kita ini yang merasa wujud. Jangan kita merasa diri kita ini yang bersifat hayat, sama basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iradat. Makanya pada saat kita tertidur, itu udah mati. Bukti mati, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Itu artinya tidak sadar kita akan diri kita ini siapa. Itu memahaminya. Namun mati yang bagaimana yang dikehendaki di dalam hal ini supaya kita bisa mengenalkan Allah. Nah, mati itu kan dua, ada zahirnya, ada batinnya. Namun mati untuk memahami Allah ini adalah mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Jadi kalau mati kita di dalam hidup, mati di dalam sebelum datangnya ajal, ini disebut namanya mati dalam hakikat. Kalau mati dalam syariat berbeda. Mati dalam pandang syariat itu adalah betul-betul berpisahnya ruh ini melepaskan namanya jasmani ini. Itu yang disebut namanya dengan mati hissi namanya. Sudah sempurna zahir dan batinnya. Namun dalam memahami dan mengenal Allah itu, kita juga diminta oleh Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikalah dirimu sebelum dirimu mati. Itu maksudnya untuk mengenal Allah itu, matikan diri sebelum ajal sampai, matikan diri sebelum Israel datang, matikan diri di dalam hidup. Nah, kalau kita matikan diri di dalam hidup, maksudnya matikalah wujud dan sifat kita ini. Karena Allah yang wujud dan Allah pula yang bersifat. Jadi kita tidak berwujud dan kita tidak bersifat.
Kalau selama ini kita merasa berwujud dan bersifat, ya, itu pada saat itu kita sudah merampok haknya Allah di situ. Ya. Jadi kalau kita ingin mengenal dan menyaksikan Allah itu betul-betul diserahkan wujud kita kepada Allah. Boleh kita itikadkan, boleh kita jazamkan. Nah, itikad dan jazam itu dalam ungkapan suara batin kita. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini bersifat tiada, ya Allah. Ya Allah, yang hayat itu hanya Engkau, ya Allah. Aku ini bersifat mati, ya Allah. Ya Allah, yang bersifat mendengar, yang bersifat melihat hanya Engkau, ya Allah. Aku ini bersifat tuli dan buta, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang bersifat mengetahui, berkuasa, berkehendak, ya Allah. Aku ini bersifat bodoh, lemah, dan papa, ya Allah. Itu namanya kita menjazamkan dalam rasa, dalam zauk hati kita itu. Jadi bukan mati lepasnya ruh dari tubuh, tidak. Matinya keakuan akan wujud diri kita yang merasa diri kita ini yang ada. Jadi di hadapan Allah jangan kita merasa kita itu yang wujud. Nah, kalau kita merasa kita yang wujud berarti kita belum mati, belum berselindung namanya. Nah, contohnya kalau kita pahami satu berselindung namanya. Kalaulah Ustadz berselindung di balik tembok misalnya, lalu apa yang nampak? Yang nampak itulah temboknya. Kalau Ustadz berselindung di balik tiang, yang nampak apa? Tiang. Kalau Ustadz berselindung di balik Allah, siapa yang nampak? Allah. Nah, yang nampak itu adalah Allah. Nah, sekarang apa maksudnya? Kalau Ustadz berselindung di balik Allah, yang nampak Allahnya. Jadi memahami itu, pulangkan, kembalikan, sembunyikanlah wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka wujudnya Allah yang nampak. Pulangkan, kembalikan sifat kita, ya, yang 7 sifat itu ke dalam sifatnya Allah, maka yang nampak adalah sifatnya Allah yang nampak. Disitulah diri kita itu sebenarnya adalah mati, tak ada lagi wujud dan sifat kita. Jadi manusia ini, kita ini tidak wujud dan kita juga tidak bersifat. Kalau kita dibilang wujud dan bersifat, inilah nyatanya wujud dan sifat Allah. Disitulah dikatakan bahwa manusia itu adalah dikatakan ainullah, nyatanya Allah. Itu dikatakan al-insan, ainullah, insan itu nyatanya Allah. Dan Allah itu, itulah nyatanya manusia. Jadi pada saat kita telah mati, wujud dan keakuan kita, maka nyatalah wujud dan sifatnya Allah pada insan ini. Kemudian Ustaz, antara zat dengan sifat tadi, apakah dia berdiri sendiri atau gimana Ustaz? Yang mana? Zat tadi, zat dengan sifat tadi, yang mana yang ini Ustaz? Oh iya, sifat itu berdiri atau bersandar dia kepada zat. Sebab kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Makanya sifat itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Sifat itu tetap berdiri di atas zat itu. Maksudnya sifat itu terbitnya daripada zat. Kalaulah sifat itu terbitnya daripada zat, berdiri di atas zat, terbit daripada zat, lalu zatnya bagaimana? Zatnya itu yang berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu wujud dengan sendirinya. Jadi Ustaz, apakah sifat Allah itu kekal Ustaz? Karena sifat itu tidak lain adalah tajari dari zatnya. Ya. Apakah sifat itu kekal atau bukan Ustaz? Ya. Jadi sifat Allah itu tetap kekal, dia dan baqo atau kodim. Kenapa dikatakan kekal, baqo dan kodim? Karena dia terbit daripada zat. Zat itu adalah baqo dan kodim. Maka seluruh alam ini hakikatnya baqo dan kodim dia. Kenapa dikatakan baqo dan kodim? Karena ia asalnya daripada zat yang maha baqo, zat yang maha kodim tadi itu. Ini yang disebut, kalau kita sudah mengenal hakikat alam itu adalah kodim, baqo, kita adalah kodim dan baqo, itulah kita bertubuhkan Tuhan namanya, bertubuhkan Allah. Siapa yang bertubuhkan Tuhan, bertubuhkan Allah, bertubuhkan kodim, bertubuhkan baqo, itu yang dikatakan diri yang suci itu, atau disebut namanya diri yang kudus itu, atau namanya Ruhul Kudus, itu bahasanya. Ruhul Kudus itu diri yang suci, diri yang kodim itu. Itu yang selamat. Barulah diturunkan ke dalam bahasa hakikatnya
Siapa yang sudah mengenal akan Allah pada dirinya, itu yang disebut namanya hamba Allah. Dan itu pula yang disebut namanya Habibullah, kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu cuma satu, itu adalah Muhammad. Makanya kenalilah diri kita ini adalah Muhammad, di situlah kita dipandang Allah sebagai kekasihnya. Karena kekasihnya cuma satu, Muhammad saja. Padahal Muhammad itu tiada lain aku. Aku itu Tuhan. Cuma dalam bahasa hakikat, tentu ada pemisahannya di situ. Ada Allah, ada Muhammad di situ. Padahal Allah dengan Muhammad saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi. Dialah yang mencintai akan dirinya sendiri di situ. Dia yang Allah, dia yang Muhammad. Itulah maknanya orang yang bercermin pada diri sendiri.